Namaku Rahmat. Ketika itu kerjaku masih serabutan. Kadang berjualan, kadang juga menjadi driver. Entah untuk mengantarkan barang ke pasar ataupun mengantarkan orang-orang. Apapun kulakukan untuk membantu keluargaku. Sampai sewaktu-waktu temanku menawarkanku sebuah pekerjaan di salah satu rumah sakit swasta di daerah Cirebon. Katanya sih rumah sakit itu sedang membutuhkan driver untuk menjadi driver atau supir ambulan. Aku pun melamar pekerjaan itu. Ya mudah-mudahan saja keterima. Dan akhirnya aku mempunyai penghasilan yang tetap. Kebetulan keahlianku memang menyetir mobil. Sudah biasa aku membawa mobil, misalnya untuk mengantarkan sayuran dari Cirebon ke Jakarta ataupun sebaliknya. Bisa dibilang cukup lihai dalam mengemudi. Yang pasti jadi supir ambulan harus lihai dalam mengemudi. Dan ini cocok untukku. Singkat cerita, aku pun diterima menjadi supir ambulan. Pekerjaannya ya menjemput pasien dan mengantarkan pasien. Bisa dibilang jika tidak ada panggilan, aku hanya harus standby saja di rumah sakit. Ketika itu aku sempat mengobrol dengan salah satu seniorku di sana. Katanya aku harus terbiasa melihat darah ataupun mendengar jeritan-jeritan para korban yang dibawa di mobil ambulan ku nanti. Kadang korban itu dijemput dalam keadaan sudah meninggal atau bahkan sekarat untuk dibawa ke rumah sakit. Seniorku berpesan kalau habis mengantar korban yang meninggal dunia, sesudah sampai di rumahnya dan diantarkan, jangan langsung pergi. Semua kaca jendela dan pintu belakang mobil harus dibuka dulu. Ya sekitar setengah jam lah. Katanya agar arwahnya tidak ikut. Itu mitosnya. Kalau tidak dibuka kaca jendela dan pintu belakangnya, biasanya arwah dari yang meninggal itu suka ikut di mobil. Cukup seram aku mendengar ceritanya. Sampai seniorku itu mengingatkanku berkali-kali. Sepertinya sudah menjadi peraturan tidak tertulis di tempat ini. Aku sendiri belum pernah membawa korban di mobil ambulan itu dalam keadaan meninggal. Sampai datanglah hari itu. Ketika itu aku mendapatkan shift malam. Tepat jam 10 aku mendapat panggilan. Disuruh menjemput korban kecelakaan. Ada satu mobil
yang ditabrak bis malam dari belakang. Dan mobil katanya dalam keadaan hancur. Innalillahi. Aku pun bergegas ke sana sambil menyalakan ambulanku. Aku pergi bersama seniorku itu, Pak Wanto namanya. Dengan segera kami menjemput korban kecelakaan itu. Bunyi sirine ambulanku memecahkan telinga di kesunyian malam yang dingin. Ditambah hujan mulai rintik-rintik turun. Ini pertama kalinya aku menjemput korban kecelakaan. Dan benar saja, sampai di TKP, ya Tuhan, terlihat sebuah mobil yang sudah hancur. Dengan sigap satu persatu korban dipindahkan ke dalam ambulan. Kulihat ada satu korban perempuan yang meringis dan histeris kesakitan karena tangannya terluka. Satu persatu korban itu aku bawa ke IGD untuk diperiksa. Namun sayangnya mereka tidak selamat. Salah satunya perempuan yang kau bilang tadi berteriak histeris kesakitan. Perempuan itu pun meninggal dunia di rumah sakit karena terlalu banyak darah yang keluar dari tangannya yang hampir putus. Keluarga korban pun berdatangan silih berganti. Dan sampailah aku diperintahkan oleh atasanku untuk mengantar jenazah perempuan tadi ke rumah duka di daerah Kuningan. Seniorku tidak ikut mengantarkan saat itu karena masih sibuk mengevakuasi beberapa korban lain. Sampai akhirnya aku sendiri yang mengantarkan jenazah tersebut beserta keluarga korban, mengantarnya ke rumah duka di daerah Kuningan. Di perjalanan, hanya suara tangis keluarga korban yang aku dengar saat itu, ditambah bunyi sirene dari ambulanku yang memecahkan kesunyian malam. Singkat cerita, sampailah aku sekitar jam 2 pagi di rumah duka itu. Lumayan jauh tempatnya dari kota Kuningan. Jenazah perempuan itu aku keluarkan dari mobil, dan kulihat juga masih ada darah yang mulai mengering di belakang mobil ambulanku itu. Ya, mungkin itu darah bekas tadi membawa korban. Setelah dibawa ke rumah duka, aku pun siap-siap pamit. Aku merasa mengantuk sekali. Sampai tuan rumah pun mengajakku untuk istirahat sebentar, menawariku kopi sebagai ucapan terima kasih. Aku pun tolak dengan sopan karena aku harus kembali ke rumah sakit karena hari sudah mulai pagi
Jam 6 pagi, aku sudah harus ganti shift. Begitu kataku. Dan perjalanan pun cukup jauh. Aku pun pamit dan langsung bergegas balik ke Cirebon dengan buru-buru. Sampai di tengah perjalanan, astaga, aku teringat omongan seniorku. Aku lupa pesan dari seniorku itu, yang katanya jika habis mengantar mayat yang meninggal, kaca dan pintu jendela mobil harus dibuka, bahkan pintu belakang pun dibuka, agar arwah orang yang meninggal itu tidak ikut. Tapi saat itu aku tidak melakukannya. Aku benar-benar lupa. Karena saking buru-burunya, dan entahlah, aku tidak ingat sama sekali. Mulai muncul perasaan tidak enak. Tanganku mulai bergetar dan keringat dingin bercucuran. Suasana di mobil kini berubah semakin mencekam. Kondisi jalanan pun semakin sepi. Sepertinya hanya mobil ambulanku ini yang berada di jalur itu. Aku coba menyalakan musik atau radio, namun tap mobil ambulanku itu rusak, sehingga tidak ada suara apa-apa lagi selain suara jalanan dan mesin mobil ambulanku itu. Kini kulihat kiri dan kanan jalan sudah memasuki area pesawahan dan pohon-pohon bambu di kiri kanan. Sampai astaga, tiba-tiba saja terdengar dari arah belakangku suara seorang perempuan yang sedang merintih kesakitan. Sekali ku dengar suara itu menangis. Sontak bulu kuduku meremang berdiri dan jantungku berdegup semakin kencang. Aku coba nyalakan sirine ambulan ini agar suara itu tersamarkan. Tapi anehnya, sirine ambulanku itu tidak bisa menyala. Kenapa? Seperti rusak atau konslet. Entahlah. Pikiranku campur aduk. Tentunya aku tidak berani untuk melihat atau mengintip ke belakang. Aku terus lihat ke depan, fokus pada jalanan yang tidak ada kendaraan lagi saat itu. Dengan hujan rintik-rintik yang masih turun. Dalam ketakutanku itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara lagi di belakangku yang berkata, "Cincin saya mana?" Astaga. Aku coba untuk tetap berkonsentrasi, menyetir dan melihat jalanan di depanku. Sampai ada tangan yang menjulur dari belakang dan kini berada di sampingku. Tangan itu setengahnya hampir putus dan berdarah-darah, terlihat sangat jelas di sampingku. Ditambah suara tangisan kesakitan yang memekik di telinga. Refleks aku menepikan mobil dan berlari keluar dari ambulans.
Aku coba teriak minta tolong, namun tidak ada satupun orang yang sepertinya akan mendengar teriakanku itu. Tolong! Tolong! Sampai terlihat pintu belakang mobil ambulans itu terbuka. Dan itu keranda mayat yang ada di dalamnya keluar dengan sendirinya. Dan di dalamnya kulihat ada sosok perempuan yang tertidur di sana. Wajahnya berdarah-darah. Matanya terbuka lebar, melihat ke arahku dan berkata, cincin saya mana? Dari sana aku langsung lari meninggalkan mobil ambulansku itu dan terus berlari sampai akhirnya tak jauh aku lihat ada sebuah warung. Bergegas ke sana dan aku pun coba ditenangkan oleh warga sekitar yang ada di warung itu. Aku menceritakan semua pengalamanku. Aku bilang habis mengantar korban kecelakaan dan bertemu sosok perempuan yang menanyakan cincinnya. Salah satu warga berkata, mungkin cincinnya terjatuh di mobil ambulansku itu. Warga pun berbondong-bondong melihat mobilku dan mencoba mencari-cari cincin kepunyaan perempuan tadi. Mudah-mudahan saja benar. Cincin itu jatuh di ambulans, tidak di lokasi kejadian. Dan untunglah terlihat ada sebuah cincin yang jatuh di belakang jok pengemudiku itu. Sebuah cincin emas yang memang ada bercak darah di sana. Mungkin ini cincin milik perempuan tadi. Tak lama setelah menemukannya, aku pun berinisiatif mengembalikan cincin itu kepada keluarga korban dan meminta keluarga korban menyimpannya. Dan ternyata benar, katanya si perempuan itu sudah tunangan dan akan menikah 2 minggu lagi. Mendengar itu aku langsung merinding. Kasihan sekali. Tidak ada yang pernah tahu rencana Tuhan. Setelah itu aku pun pulang, kembali lagi ke Cirebon dengan bekal sebuah pengalaman yang sampai saat ini jika ku ingat membuatku ngeri.